kepada 260 juta penduduk Indonesia. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, peran wasit sangatlah penting. Wasit bertugas mengawal pertandingan dan menegakkan keadilan sesuai peraturan untuk kedua tim yang bertandingan di lapangan. Seiring perkembangan industri sepak bola, sosok wasit pun turut berkembang. Selain pria, kini juga banyak wasit wanita di lapangan yang memimpin sebuah pertandingan. Hal ini tentu memberi warna tersendiri terhadap industri sepak bola. Berikut beberapa pengadil lapangan hijau wanita yang sempat menjadi sorotan para penggemar sepak bola dunia. Para pecinta Bundesliga atau Liga Jerman tentu sudah tidak asing dengan pengadil wanita yang satu ini. Ya, dia adalah Bibiana Steinhaus. Sebelum menjadi wasit, wanita kelahiran 1979 ini merupakan seorang pesepak bola yang bermain untuk salah satu klub sepak bola wanita asal Jerman, SV Bad Lauterberg. Menerima sertifikasi wasit sejak 1999, wanita berdarah Jerman ini kerap memimpin laga-laga bergengsi sepak bola wanita, mulai dari Liga Champion, Piala Eropa, hingga Piala Dunia, sebelum akhirnya dipercaya memimpin laga sepak bola Bundesliga pria pada tahun 2017. Satu lagi yang menarik dari wasit wanita ini adalah ia juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai seorang polisi dengan pangkat inspektur kepala. Fernanda Colombo bisa membuat para pemain dan penonton sepak bola gagal fokus. Wajar, wasit berusia 30 tahun ini memang mantan model. Wasit cantik berkebangsaan Brasil ini sudah mulai bertugas di Liga Sepak Bola Pria Brasil sejak 2017 lalu. Aksi Colombo sebagai wasit sempat viral saat ia menjahili salah satu pemain ketika memimpin pertandingan di Liga Ekuador. Colombo seolah akan mengeluarkan kartu kepada pemain tersebut, namun nyatanya ia hanya mengeluarkan sapu tangan untuk mengusap jidatnya. Aksi jahilnya ini pun mendapatkan respon tawa dari para pemain. Namun sayang publik sepak bola kini tidak bisa melihat aksi Colombo sebagai pengadil lapangan hijau karena ia memutuskan pensiun sejak 2018 lalu dan memilih mencari penulis buku. Inggris punya wasit cantik bernama Sian Messi Ellis. Wanita kelahiran 1985 ini sebelumnya hanya memimpin laga sepak bola wanita di Liga Inggris sebelum akhirnya ditunjuk sebagai asisten wasit di ajang Community untuk laga Big Match Liverpool kontra Manchester City pada 2019 lalu. Sebagai asisten wasit atau yang biasa dikenal hakim garis. Laga ini mencatatkan sejarah tersendiri bagi Ellis. Pasalnya ia tercatat sebagai asisten wasit wanita pertama sepanjang sejarah pagelaran Community Shield yang sudah berlangsung sejak 89 tahun lalu. Meski juga sering terlibat sebagai asisten wasit di laga Liga Inggris pria, namun profesi utama wanita 36 tahun ini bukanlah sebagai wasit. Ia memiliki pekerjaan utama sebagai guru sekolah di Inggris. Berbicara sebagai yang pertama dalam sejarah, nama Stephanie Frappart yang juga tercatat dalam sejarah sepak bola dunia sebagai wasit wanita pertama yang memimpin laga Champions League. Ia memimpin pertandingan grup G antara Juventus melawan Dinamo Kiev di kota Turin. Laga ini juga merupakan laga spesial bagi Cristiano Ronaldo yang membukukan gol ke-750 sepanjang karirnya saat I Bianconeri menang 3-0. Wanita asal Prancis ini memilih karir sebagai hakim di lapangan hijau sejak 2011 lalu. Karirnya terus meroket sebelum akhirnya ia ditunjuk sebagai wasit untuk memimpin laga final Piala Dunia Wanita antara Amerika Serikat kontra Belanda 2019 lalu. Di balik fungsinya sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, siapa sangka peralatan kamar mandi ternyata menjadi hal yang dapat menunjukkan status sosial seseorang. Seperti yang dilakukan sebagian orang yang memang memiliki pundi-pundi kekayaan berlimpah, di mana mereka mengisi kamar mandi dengan peralatan mencapai miliaran rupiah. Dan inilah sederet perlengkapan kamar mandi termahal di dunia. Pasta gigi menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari setiap orang. Tak heran jika banyak produsen berlomba-lomba menciptakan inovasi pasta gigi dengan formula yang terbaik. Seperti halnya dengan sebuah perusahaan biotek asal New Orleans, Amerika Serikat, di mana mereka berhasil menciptakan pasta gigi revolusioner yang menggunakan senyawa alami dalam coklat. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, pasta gigi ini pun dihargai mencapai 1,4 juta rupiah.
Para peneliti percaya senyawa coklat memiliki kandungan yang akan membuat gigi menjadi lebih kuat. Mereka bahkan membutuhkan waktu hingga 30 tahun untuk memadukan semua bahan pasta gigi unik tersebut. Uniknya lagi, meski terbuat dari ekstrak coklat, pasta gigi ini tidak memiliki rasa coklat, melainkan rasa mint. Selain pasta gigi, ada pula peralatan kamar mandi yang harganya tak kalah spektakuler. Adalah sikat gigi termahal di dunia yang dibanderol 2.643 pound sterling atau sekitar 62 juta rupiah. Produk keluaran perusahaan barang mewah asal Jerman ini diklaim sebagai sikat gigi higienis pertama yang tahan hingga seumur hidup. Terbuat dari logam titanium yang sangat kuat, sikat gigi mewah ini dirancang untuk dipakai selamanya dan tidak perlu diganti. Setiap 6 bulan, pemiliknya hanya perlu mengganti sikat dan memberikan lapisan antibakteri pada bagian gagangnya. Selain mengutamakan kebersihan dan kesehatan, sikat gigi ini juga mementingkan sisi estetika. Seseorang dapat mengukir permukaannya dengan nama atau inisial dengan harga sekitar 7 juta rupiah. Seperti halnya pasta dan sikat gigi, sabun mandi umumnya dijual dengan harga relatif murah dan terjangkau bagi semua kalangan. Namun lain halnya dengan Qatar Royal Soap, sebuah sabun yang ternyata dibanderol dengan harga spektakuler, yakni $3.800 atau senilai dengan 53 juta rupiah. Jelas saja salah satu sabun mandi termewah di dunia ini tak hanya memberikan kebersihan dan kecantikan, namun juga pancaran kemewahan. Kualitas sabun mewah ini tentu selaras dengan harganya yang membuat geleng-geleng kepala. Keistimewaannya tiada lain terbuat dari campuran bahan luar biasa seperti bubuk emas murni, minyak zaitun, dan madu murni, yang kian menjadikan sabun kian melambung harganya lantaran terdapat campuran berlian di dalamnya. Bagi orang-orang yang memiliki kekayaan fantastis, memiliki kamar mandi dengan perlengkapan mewah tentu bukanlah sekedar impian. Hal itulah yang membuat sebuah perusahaan perabotan asal Inggris menciptakan sebuah wastafel yang diperuntukkan untuk kamar mandi para kaum jet set. Bagaimana tidak, produk ini didapuk sebagai wastafel termahal yang pernah dibuat untuk umum. Jika ingin memboyongnya, seseorang harus merogoh kocek sebesar $80.000 atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Kemewahan wastafel ini tiada lain lantaran dibuat dari bahan aluminium yang dilapisi dengan emas murni 24 karat. Selain itu di bagian depannya tersemat 9 butir berlian yang dipotong dalam ukuran kecil. Jika memiliki dana lebih, pembeli dapat mendesain sendiri wastafel dengan menggunakan ruby, berlian, safir sebagai hiasannya. Selain wastafel, bak mandi juga menjadi salah satu pilihan perlengkapan kamar mandi yang dapat menunjukkan status sosial seseorang. Apalagi jika memiliki bak mandi termahal di dunia berikut ini. Berjuluk Le Grand Queen Bathtub, bak mandi ini dibanderol dengan harga yang sangat spektakuler, yakni 1,74 juta atau sekitar 24,6 miliar rupiah. Tidak seperti barang mewah pada umumnya yang terbuat dari logam atau batu mulia, bak mandi yang satu ini berbahan kayu langka dari jutaan tahun lalu. Desainnya pun dibuat cukup sederhana, bak sebuah perahu kano berukuran raksasa. Proses mendapatkan kayu langka sebagai bahan pembuatannya pun tidak mudah. Pasalnya, kayu berusia 180 juta tahun tersebut dibawa langsung dari Indonesia dengan menggunakan truk seberat 10 ton. Pengangkutan kayu melibatkan 200 orang dan menghabiskan waktu hingga 600 jam. Siapa sih yang tidak tahu patung Liberty? Salah satu patung yang paling terkenal di dunia. Patung ini terletak di Pulau Liberty, tepatnya di dekat kota Manhattan, New York, Amerika Serikat. Nah, saking terkenalnya patung ini, banyak sekali warga dunia yang ingin mengunjungi dan berfoto dengan background patung Liberty.
Eits, tapi kalian tahu nggak kalau patung Liberty ini menyimpan banyak sekali fakta menakjubkan loh? Dan kali ini Tofels juga sudah merangkum beberapa fakta mengejutkan dari patung Liberty. Yang pertama, punya banyak nama. Selama ini kita mengenalinya dengan nama Statue of Liberty atau Patung Liberty. Tapi faktanya patung ini tidak hanya memiliki satu nama saja loh pemirsa. Ada yang menyebutkan America's Freedom, America's Great Lady, Owned Liberty, Berthold's Daughter, dan juga Spirits of America. Namun ternyata nama asli patung ikonik ini adalah Liberty Lighting the World. Tuh, pasti baru pada tahu kan? Yang kedua, tidak berasal dari Amerika. Patung ini memanglah menjadi ikon kebanggaan orang Amerika. Namun nyatanya patung ini sendiri bukan buatan atau berasal dari Amerika loh. Patung ini dibuat oleh Frederick Auguste Bertholdi bersama timnya di Prancis pada tahun 1875. 11 tahun kemudian, tepatnya tahun 1886, Prancis memberikan patung ini kepada Amerika Serikat sebagai hadiah dan juga simbol persahabatan. Yang ketiga, Liberty itu pria atau wanita? Frederick Auguste Bertholdi menjadikan wajah sang ibu Charlotte Baeser Bertholdi sebagai inspirasi dari pembuatan patung Liberty. Namun siapa sangka, seorang penulis serta jurnalis bernama Elizabeth Mitchell menguak sebuah teori alternatif di mana ia menemukan ketidakmiripan antara patung Liberty dengan sosok sang ibu. Menurut Mitchell, patung Liberty lebih mirip dengan saudara laki-laki Bertholdi. Lewat sejumlah foto yang ia temukan, Mitchell juga mengatakan bahwa saudara laki-laki Bertholdi mengalami gangguan jiwa. Dan sang pematung mengunjunginya sekali dalam seminggu hanya untuk menghabiskan waktu berjam-jam mengamati saudara laki-lakinya tersebut. Yang keempat, warna asli patung Liberty. Biasanya patung memiliki warna hitam mengkilap atau abu-abu. Namun mengapa patung Liberty memiliki warna hijau terang? Sebenarnya warna asli dari patung Liberty ini adalah coklat kemerahan yang berasal dari tembaga. Para tim perancang tidak menyangka bahwa seiring berjalannya waktu, patung Liberty ini akan berubah warna. Perubahan ini merupakan salah satu bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh proses oksidasi dari lingkungan sekitar. Beruntungnya, lapisan hijau yang berasal dari platina menjadi bentuk perlindungan dari kerusakan lebih lanjut. Yang terakhir, tempat tertinggi di patung Liberty. Terdapat 25 buah jendela yang ada di mahkota patung Liberty. Nah, untuk sampai di tempat tersebut, kita bisa naik ke dalam patung Liberty melalui pintu di konstruksi dasar. Kemudian kita bisa memilih untuk menaiki lift atau anak tangga yang berjumlah 192 buah untuk sampai ke dek pengamatan. Dan untuk mencapai mahkota, kita harus menaiki 354 anak tangga berbentuk spiral. Selama menaiki tangga tersebut, kita dapat melihat bagian dalam dari patung Liberty. Namun sebenarnya kita bisa loh naik lagi sampai ke bagian obornya dengan cara turun ke bagian leher, kemudian ada lorong sempit untuk menuju lengan kanan patung Liberty. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tempat ini hanya boleh dinaiki oleh staf patung Liberty. Pemirsa, itulah tadi beberapa fakta mengejutkan dari patung Liberty. Semoga dapat menambah informasi bagi kalian semua ya. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Hampir dapat dipastikan, kebanyakan orang kini amat bergantung dengan teknologi. Pasalnya setiap hari kita mau tidak mau dipaksa untuk menggunakan teknologi untuk menjalani kebutuhan serta aktivitas sehari-hari. Tentu berbagai penemuan teknologi ini apabila dimanfaatkan dengan positif, maka dapat memberi dampak yang baik untuk kehidupan. Berikut beberapa alat canggih di dunia yang amat memudahkan kehidupan manusia saat ini. Melipat dan menyetrika pakaian bukanlah hal yang sulit. Namun jika melipat dan menyetrika pakaian dengan jumlah yang banyak, tentu pekerjaan ini bagaikan mimpi buruk. Sebab pekerjaan rumah yang satu ini cukup melelahkan dan menyita waktu. Namun kini melipat dan menyetrika baju bukan lagi mimpi buruk. Peralatan rumah tangga pun terus berevolusi seiring perkembangan teknologi, termasuk mesin yang dapat melipat dan menyetrika pakaian hanya dalam hitungan detik. Mesin ini bernama Foldimate. Mesin yang dirancang oleh salah satu perusahaan Amerika Serikat ini sanggup menyetrika sekaligus melipat pakaian hanya dalam hitungan 15 detik per pakaian. Tidak usah khawatir dengan harga. Saat perusahaan Amerika tersebut melaunching produk ini pertama kali, harganya mencapai sekitar 13 juta rupiah. Namun kini banyak perusahaan lain yang membuat produk serupa dengan harga mulai dari 1,5 juta rupiah. Tertarik untuk membelinya?
Kini smartphone bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi kebanyakan orang. Berbagai macam merek dan model selalu dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan smartphone terbesar di dunia untuk memenuhi keinginan konsumen. Namun selalu ada saja rasa ketidakpuasan dari manusia yang tentunya menjadi pemicu munculnya teknologi baru. Salah satunya kehadiran Keycred Bracelet. Dengan alat ini kita dapat berkomunikasi dan merasakan teknologi smartphone hanya dengan perangkat wearable berbentuk gelang. Gelang ini memiliki teknologi yang dapat mengubah kulit manusia menjadi layaknya layar smartphone. Jika tertarik menggunakan alat ini, Anda cukup menyediakan uang sekitar 4 juta rupiah. Jika sebelumnya teknologi hanya bermain di seputaran smartwatch atau smart brand, kini teknologi sudah merambah ke berbagai ranah, salah satunya hadirnya sepatu pintar. 2019 lalu, salah satu produk sepatu olahraga meluncurkan sepatu pintar pertama dengan kemampuan dapat mengikat tali sepatu secara otomatis. Dibanderol dengan harga sekitar 4,9 juta rupiah, sepatu ini mampu menyesuaikan kekencangan tali sepatu sesuai dengan keinginan pengguna. Sepatu ini memang bisa digunakan tanpa bantuan aplikasi melalui smartphone karena penyesuaiannya bisa menggunakan tombol yang ada di bagian bawah sepatu. Akan tetapi, ponsel pintar tetap dibutuhkan untuk mendapatkan penyesuaian yang sempurna. Bayangkan, jika sewaktu berpergian, Anda lupa mengunci rumah atau menghilangkan kunci rumah. Seiring berkembangnya teknologi, masalah ini bisa teratasi, yaitu dengan gembok elektronik. Gembok ini memanfaatkan perangkat smartphone untuk membuka ataupun mengunci rumah. Dengan alat yang dipasangkan ke dalam pintu rumah dan dihubungkan ke perangkat handphone, Anda tidak perlu khawatir lagi jika lupa mengunci pintu. Pengguna hanya cukup mengecek aplikasi dan bahkan perangkat ini juga bisa mendeteksi jika ada yang mengetuk pintu rumah Anda. Alat ini bisa Anda dapatkan di toko online mulai dari harga 2,5 juta rupiah, namun kelemahannya alat ini bisa saja diretas oleh pihak lain untuk mendapatkan akses kontrol membuka pintu rumah Anda. Sebuah desain kalau memang dibuat dengan benar pastinya akan menghasilkan sesuatu yang berfungsi dengan baik. Namun tidak mudah loh membuat suatu desain yang sempurna. Tak jarang ada juga nih beberapa desain yang bikin geleng-geleng kepala dan nampak sangat mengecewakan. Bahkan bisa dibilang desainnya ini gagal total pemirsa. Seperti yang akan Tovel sajikan kali ini nih, beberapa desain gagal yang bikin jengkel. Yang pertama, desain permainan gagal. Akan ada beberapa desain permainan yang gagal nih pemirsa. Lihat saja deh, ada alarm kebakaran, namun berada di dalam mesin pencapit boneka. Nah, kalau tiba-tiba terjadi kebakaran, bagaimana ya cara memencet tombol alarmnya? Kalau memecahkan kaca dahulu sepertinya kelamaan ya pemirsa. Bisa-bisa keburu apinya makin membesar. Nah, ini juga nih bikin emosi. Coba deh dipikir kenapa. Perosotannya diletakkan di atas atap rumah seperti itu. Mungkin si pemilik berharap setelah berseluncur ia bisa lanjut terbang kali ya pemirsa. Ini sih memang desainernya error deh kayaknya. Bahaya banget kan main perosotan di ketinggian seperti itu. Kalau yang tadi perosotannya ada di atas rumah, kali ini perosotan yang ini sudah benar nih ada di bawah. Tapi kenapa malah akhir dari perosotannya ditutupi oleh batang pohon yang besar? Ini siapa sih yang tanam pohon di ujung perosotannya? Iseng banget ya pemirsa. Kalau begini kan jadinya nggak bisa seluncur bebas. Lagi-lagi sebuah perosotan yang nggak masuk akal desainnya. Coba deh bagaimana caranya kita bisa berseluncur dengan menentukan arah jalur kita. Waduh, ini perosotannya dibuat 3 jalur pula. Kalau kita nggak bisa atur arah mau ambil jalur yang mana, siap-siap deh kita malah akan tersangkut di antara pembatas antar jalur. Pastinya sakit banget sih. Kenapa ya desainer perosotan itu emang suka banget bikin desain yang aneh-aneh? Lihat saja permukaan perosotannya ini. Biasanya permukaan perosotan itu kan cekung. Nah, ini malah hampir rata. Si adik kecilnya juga jadi susah kan buat turun dari perosotannya. Lagi-lagi bikin kesel, coba deh apa sih yang ada di pikiran si desainernya? Masa wahana putarnya ini ditaruh di bawah tembok? Kalau kayak gini kan nggak bisa dimainin ya. Kalau nekat main pun dijamin kepala pasti benjol-benjol karena kejedot temboknya. Kira-kira ada yang mau tetap nekat cobain wahana ini? Yang kedua, desain toilet. Pada umumnya di dalam toilet pastinya ada tempat pemisah antara tempat buang air besar dengan tempat buang air kecil dan juga wastafel. Tapi tidak berlaku untuk toilet aneh yang satu ini. Lihat saja deh, masa tempat buang air kecil dan buang air besarnya serta wastafel gak ada sekatnya? Kalau begini sih kita jadi malu ya buat pakai toiletnya. Bener-bener deh bikin emosi saja ya desainernya. Nah, kalau desain toilet yang satu ini entah disebut gagal atau keren. Tapi tetap saja aneh gak sih pemirsa? Masa sebuah TV diletakkan di atas tempat buang air kecil?
Mungkin si desainer ingin yang buang air kecil bisa sekalian nonton acara di televisi kali ya. Ada-ada saja deh. Kalau ini sih bikin buang air kecil terasa jadi canggung. Gimana nggak canggung? Lihat saja deh toilet yang satu ini. Bisa-bisanya ada sebuah poster Hawkeye di samping tempat buang air kecil. Kan kalau begini saat buang air kecil jadi berasa diliatin sama si superhero Hawkeye ini ya. Yang terakhir, desain mesin ATM. Mesin ATM pada umumnya itu kan pastinya didesain senyaman, seaman mungkin ya pemirsa. Ditambah kalau kita masuk ke ruangan mesin ATM, pastinya terasa sejuk kan? Tapi sepertinya tidak berlaku deh untuk mesin ATM yang satu ini. Lihat saja, bukannya malah nyaman dan aman, ini malah dipersulit karena desainer ATM-nya ini ketinggian meletakkan mesin ATM. Jangan berharapkan sejuk, kalau ini sih malah bikin kita keringetan ya. Nah, kalau yang tadi ketinggian, kalau yang ini malah kerendahan. Lihat saja si masnya sampai duduk loh buat ambil uang di mesin ATM-nya. Kalau ini sih emang nggak bikin keringetan, tapi orang yang antri di belakang kita akan mudah buat ngintip kita. Ya ampun, bikin emosi aja nih. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa desain gagal yang bikin jengkel. Bagaimana kalian pasti dari tadi kesel kan ya lihat berbagai desain gagal yang disajikan oleh Top Files? Semoga di sekitar kita tidak ada desain-desain gagal seperti yang tadi ya. Jika berbicara tentang lautan memang seakan tidak ada habisnya. Hamparan laut yang sangat luas memang dipercaya masih banyak menyimpan misteri kehidupan dan teka-teki yang belum dapat dijawab hingga saat ini. Salah satunya adalah kehidupan makhluk penunggu dasar lautan. Kawasan yang sangat jarang terjamah tangan manusia ini memang dipercaya masih menyimpan banyak sekali biota kehidupan yang jarang sekali diketahui oleh manusia. Berikut ini Top Files telah merangkum makhluk laut penunggu dasar lautan hanya untuk Anda. Melihat wujudnya, mungkin sebagian dari kita tidak akan menyangka bahwa hewan yang satu ini adalah biota laut. Pink Sea True Fantasia memiliki bentuk yang sangat unik, menyerupai liontin karet berwarna merah jambu dengan bunga menyerupai lampu modifikasi di dalamnya. Hewan cantik memancarkan cahaya ini sebenarnya adalah salah satu jenis dari timun laut. Melalui tubuhnya yang transparan ini, kita dapat melihat dengan jelas organ dari makhluk ini. Ukuran tubuhnya sendiri 4,3 inci hingga 9,8 inci, atau sekitar 11-25 cm. Squidward merupakan hewan aneh yang baru ditemukan di kedalaman perairan antara Sulawesi dan Filipina. Hewan ini memiliki tubuh menyerupai cacing dan cumi-cumi, sehingga para ilmuwan menamainya Squidward atau cacing cumi-cumi. Ukuran hewan unik ini sendiri sekitar 9,4 cm dan memiliki 10 tentakel yang menyeruak dari kepalanya. Squidward sendiri hidup pada kedalaman 100-300 meter di atas dasar laut. Rentang kedalaman itu diketahui sebagai wilayah yang kaya akan spesies yang belum teridentifikasi. Hewan ini diperkirakan memangsa campuran tumbuhan dan hewan mikro laut lainnya yang tenggelam di kedalaman. Sesuai dengan namanya, spesies yang satu ini memiliki bentuk menyerupai pohon Natal. Bentuknya yang sangat unik membuat banyak peneliti terkagum dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Christmas tree worm. Ukuran tubuhnya sendiri tidak lebih dari 4 cm dan rata-rata hanya 3,8 cm. Walaupun dengan ukuran tubuh kecil, hewan yang satu ini mudah untuk dikenali akibat warna tubuhnya yang sangat mencolok. Meski ukurannya kecil, kemampuan spesies yang satu ini tidak bisa diremehkan karena mampu hidup hingga 40 tahun lamanya. Ancaman atau predator yang paling umum untuk spesies ini seperti bulu babi, udang, ataupun kepiting. Makhluk ini dapat merespon predator dengan cepat menarik diri ke dalam tabung jika merasakan sentuhan, perubahan cahaya, atau gerakan. Dari namanya saja, tentu kita akan berpikir bahwa makhluk yang satu ini merupakan penghisap darah, seperti kisah-kisah vampir pada umumnya. Pemilik nama ilmiah Vampiroteuthis internals ini ternyata memiliki makna secara harfiah cumi-cumi vampir dari neraka. Inspirasi dari penamaannya sendiri karena warna tubuhnya yang gelap kemerahan, tentakel menyerupai jubah, dan matanya yang berwarna merah atau biru, tergantung dengan pencahayaan. Cumi-cumi vampir sendiri sangat sulit ditemukan manusia karena mendiami perairan laut tropis dengan kedalaman 300 sampai 3000 meter. Fakta unik lainnya mengenai cumi-cumi ini adalah hampir sekujur tubuhnya diliputi organ penghasil cahaya bernama photofores. Sehingga ketika dalam bahaya, mereka akan menggunakan kemampuan menyala di dalam kegelapan dasar laut untuk melarikan diri. Selain dapat menyala dalam gelap, mereka juga mempunyai bentuk pertahanan diri, yaitu menarik lengan-lengannya ke atas kepala dan mengeluarkan duri lunak yang sangat mengerikan bagi predatornya.